Rabi bi bayani tauhid zat. Nah, ini tauhid zat. Artinya mengenal dengan zat Allah Ta'ala kayak apa. Tapi zat Allah Ta'ala itu bukan berupa nang kayak kita ada. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan tauhid zat, artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Zatnya, mengesahkan zatnya Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala itu kada dua, satu aja. Jangan dipadahkan Allah Ta'ala aku ya Allah Ta'ala lain. Artinya Allah Ta'ala itu satu aja. Tapi Allah Ta'ala meliputi segala sekalian alam. Nah, halaman 13 lah. Nah, jadi dan makam inilah yang setinggi-tinggi makam sudah tiada lagi yang di atasnya daripada makam ini, yang sampai pengetahuannya segala makhluk kepadanya zat Allah tadi dan kepadanya kesudah-sudahan musyahadah. Nah ini sudah sehabis-habis sudah kesudah-sudahan ini sudah habis-habis musyahadah sudah, dan pandangan segala orang yang arif billah, dan kepadanya lah kepada zat Allah Ta'ala perhentian perjalanan mereka sampai di zat. Ada lagi sudah. Dan kepadanya lah, kepada zat lah diperolehkan lijat. Nah, bagi zat yang terlintas pada hati manusia, dan kepadanya lah sehingga dan habis-habis sampai pengetahuan segala makhluk. Kalau sudah sampai ke zat itu apa nang dicari lagi? Kayak begadang ngaran zat Allah Ta'ala. Nah kayaknya ada dikisahkan ke sini. Ya lah. Jadi sehabis-habis sudah musyahadah kada ada lagi. Maka orang kalau kada kenal di dunia lawan Allah Ta'ala, di dalam akhirat lagi buta. Mun duit tahu ay udah tahan ya Allah. Duit, burit. Nah, bila tahu burit tahu duit. Coba bujur kamu. Duit, burit. Diperoleh zatnya tadi sekalian makhluk kepada makam yang di atas daripada ini, tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia hingga Nabi mursalin pun kasih tujuan, dan malaikat yang mukarrabin pun sekalipun tiada sampai kepadanya, yaitu makam kun hijatullah ta'ala, seperti firman Allah wa yahdurakumullah nafsah, yakni dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai ma'rifatmu akan zatnya kun hijatnya tadi. Jadi orang kalau sudah ke sini bukannya kada bersembahyang lagi. Kalau sudah mengenal Allah ma'rifatnya kun hijat tadi itu bukan kada beampe sembahyang, kada. Pakun bertambah takutnya kepada Allah, karena kita tahu dengan Allah. Aduh kita kada ya Allah. Wah tuh apa sudah tahulan Allah apa sembahyang lagi han muha nyaman bener. Ada orang makin kenal makin semangat, kayak kita juga tuh kenal lawan babinian sehari kadang melihat oma setik kadang melihat masa kegandangannya aja ya Allah. Nah kayak itu juga makin bersemangat makin anak bertambah terus sembahyang tadi. Karena apa? Karena di situ kada ada lagi nang kita nang sembahyang Allah, sembahyang pada dirinya Allah, muji Allah, memuji dirinya sendiri. Nah lalu nyaman situ. Ya lah, kenal kalau lain Allah, zatnya Allah sudah kenal.
pada hakikatnya mun kita ada kawapang mengenal Allah nang kayak kita ada kawan. Siapa nang patut nang kenal lawan Allah Taala siapa? Rasulullah. Nang bertemu lawan Allah Taala siapa? Rasulullah. Nah, siapa nang kita turut? Adalah Rasulullah. Beturun kita. Kayak apa sembahyang? Menuruti Rasulullah. Aku menuruti Allah Taala. Muhammad. Allah Taala mana mau dilihat ya Allah. Ujar Sayyidina apa nih? Ujar napa pengarang kitab nih daripada nasihat Sayyidina Ali. Wahaya a'malun khallat an syawaibin wa ilmun wa akhlakun wa kasratu awradi. Amal mereka bersih dari berbagai penyakit, dihiasi dengan ilmu, akhlak dan sejumlah besar wirid. Hanu jersiden mun hendak kita berakhlak, hendak tahu dengan Allah Ta'ala, hendak mengenal zat Allah Ta'ala, hendaklah amal mereka bersih, berilmu. Kayak apa cara membersihkan amal tuh? Jangan seorang yang beramal. Ya kada? Amunnya kita nang beramal habis buruk jadinya. Kenapa jadi buruk? Habis karena marsa seorang nang amal. Maka tauhid zat nang beramal bukan kita lagi, hanya Allah nang beramal apapun tadi. Pada hakikatnya katakanlah sedikit jadi simpang-simpang sampai Allah. Nah, mereka itu berakhlak, berilmu dulu, dan mereka itu tidak dapat berbagai penyakit. Mereka tuh bersih dari berbagai penyakit ujub, riya, takabur, sum'ah, yalah, iri dengki. Bersih daripada itu, dihiasi dengan ilmu. Mana nangka itu ujar nasihat di sini Nabi Ali ujar sidin dihiasi dengan ilmu. Orang nang beramal tanpa berilmu, orang anak mengenal Allah Taala bukan ada berilmu, ada kawajuan. Harus mengenal, harus bail. Apa itu ilmu? Belajar, jangan ada. Aku mendengar aja membaca di buku, itu lain ilmu ngarannya. Membaca ngarannya lah. Makhluk kepadanya dan kepadanya kesudah-sudahan musyahadah dan pandang segala orang yang arif, dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka, dan kepadanya lah pula diperoleh lezatnya yang terlintas pada hati manusia, dan kepadanya lah sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan segala makhluk, dan kepada makam yang di atas daripada ini tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia, hingga nabi mursalin pun dan malaikat yang muqarrabin sekalipun tiada sampai kepadanya, yaitu makam kun hijat Allah Ta'ala. Dan jarnya tadi firmannya Allah, tiada takut-takuti Allah Ta'ala daripada sampai ma'rifatmu kepada kun hijat tadi. Dan lagi sabdana kunapa kullakum fi dzatillahi ahaq, yakni sekalian kamu mendapat akan kun hijat Allah Ta'ala itu hak, artinya tiada mendapat kepada kun hijat itu segala-galanya. Kadangkala kita mendapati segala-galanya sampai kun hijat itu terkecuali kita belajar dulu, jangan kada. Nah, ujar Sayyidina Ali tadi udah Habib Ali hendak lagi dengan ilmu akhlak. Akhlak itu apa? Ya tasawuf. Ilmu itu apa? Ilmu itu ya fikih dan tauhid jadi belajar. Dan sejumlah besar wirid dan datang dari Rasulullah diamalkan walaupun sedikit. Sedikit lagi, wa arbabuha yas'auna fiha biwajhatin bahwa baina ubadin bi ilmi wa zuhadin. Mereka bergagas di dalam beramal dengan mencurahkan perhatiannya, mereka adalah para pengabdi Allah Ta'ala dengan ilmu dan kejuhudan. Orang anak kenal lawan zatnya Allah Ta'ala harus sungguh-sungguh belajar, jangan setengah-setengah.
mau bangsa setengah baru belajar baru kada kawa kada mau tambus kehadiran Allah. Nah, yang Allah mereka adalah para pengabdi. Orang-orang mengabdi lawan Allah itu bujur-bujur. Kita tuh jadi pegawai atau kita pegawai di toko orang, bando turun bando kada. Yang Allah orang yang sampai aja ngepecat dah. Yang Allah itu makhluk. Nah, sama jualan kita lawan Allah Taala tak. Mun kita bersungguh-sungguh insyaallah dah dapat. Ulaika qaumun syarrafallahu qadaharahum. Fahum baina aqtabin kiramin wa autadin. Mereka sekalipun manusia yang dimuliakan oleh Allah, kedudukannya ujar Sayyidina Habib Ali, dan mereka termasuk ke dalam golongan para kutub dan autad yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita patuh, kalau kita musyahadah menurut orang wali dan kita menuntut ilmunya Allah tadi, insya Allah Allah akan mencatat ini sebagai orang-orang yang sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah. Sama juga kita nih. Anda mengenal zat Allah Taala, zat Allah Taala kayak bagaimana? Apakah zat Allah Taala itu berbentuk? Allah Taala tidak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala muhitun bi kulli syai'. Allah Ta'ala itu meliputi sekalian alam. Tubuh kita diliputi oleh Allah. Jika kita tidak diliputi oleh Allah, maka kita tidak akan bergerak, tidak bisa melihat, tidak akan bisa mendengar, dan kada bisa berjalan, dan kada bisa bergerak apapun. Karena ada Allah Ta'ala yang meliputi kita, maka kita bisa berjalan, maka kita bisa bergerak, membaca apapun. Nah, itulah hakikatnya daripada kun hijatullah tadi. Nah, kalau ini orang nang musyahadanya kajat Allah Ta'ala. Kalau diterundakan, siapa itu nang ba'amal? Nang ba'amal itu adalah Rasulullah. Tanpa Rasulullah kita tidak ada di bumi itu. Apa hadis Nabi? Hadis apa? Hadis kursi. Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, laulaka ya Muhammad la aplipul akhlak. Seandainya tak ada ayat lantaran ikam ya Muhammad ada di dunia, maka alam dan isinya ini tidak akan menjadikan. Berarti siapa Rasulullah itu? Mazharnya Allah Ta'ala. Nah, situ aja sudah. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah dan syafaat daripada Rasulullah, mendapat berkah daripada sahibul maulid yaitu Habib Ali Sintot Durar. Mudah-mudahan kita yaitu diberikan yaitu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita membaca manaqib dan membaca kitab ini dan membaca Sintot Durar ini. Mudahan kampung ini kita dibersihkan daripada diampuni daripada dosa-dosa dan dijauhkan daripada bala bencana. Mudah-mudahan bala yang menimpa kita mudahan lakas ampih dihilangkan oleh Allah dengan berkahnya. Kita baca maulid Nabi dan memuliakan yaitu Nabi. Dengan berkahnya kita bertawassul kepada aulia-aulia. Mudahan selamat dunia dan akhirat. Mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa jiran-jiran kita, dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita, dosa bini-bini kita, dosa semuanya para muslimin yang mudahan diampuni oleh Allah, dimasukkannya ke dalam surga dengan bighairi hisab, dikumpulkannya dalam panjinya Rasulullah. Al-Fatihah.